Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurul Dalam Rasyad, dan saya akan menjelaskan tentang belajar mengajar di surah Al-Ankabut ayat 19-20. Pendahuluan. Manusia sebagai makhluk yang sempurna diberi beban serta tanggung jawab mengajar atau memberi pengetahuan kepada orang-orang di sekitar kita, terutama orang terdekat kita, yakni untuk membimbing mereka pada arah yang lebih baik. Belajar adalah proses perubahan tingkah laku berkat pengalaman dan latihan, dan mengajar adalah membimbing peserta didik belajar bukanlah konsekuensi otomatis dari penuangan informasi di belajar bukanlah konsekuensi otomatis dan penuangan informasi. Pencarian ilmu Islam sangat menekankan terhadap pentingnya ilmu Al-Quran dan As-Sunnah, mengajak kaum muslimin untuk mencari dan mendapatkan ilmu sehingga dapat membedakan manusia dengan makhluk yang lain. Membaca surah Al-Ankabut ayat 19-20 dalam perspektif pendidikan. Surah Al-Ankabut, yang berarti rumah laba-laba, adalah nama surah yang ke-29 di antara surah-surah di dalam Al-Quran. Terdiri dari 69 ayat dan termasuk dalam golongan surah-surah Makkiyah. Makkiyah itu berarti turun dari Makkah. Nama surat ini diambil dari perkataan Al-Ankabut yang terdapat pada ayat 41 surah ini. Dinamakan demikian karena dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan orang-orang kekuatan rumahnya sebagai tetap dia berlindung dan sebagai tempat ia menangkap bangsa. Jika memperhatikan paparan atau penjelasan para ahli di atas bahwa salah satu tujuan sentral dan yang paling utama diturunkannya surat ini yaitu menjelaskan keteguhan hakikat iman meski berbagai macam ujian dan cobaan yang dihadapi tanpa ada perubahan sedikit pun dari keimanan tersebut. Pendidikan sebagai salah satu bidang keilmuan yang terdapat dalam Al-Quran telah banyak dijelaskan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan yang salah satunya terdapat pada Al-Quran. Pada Quran, surah Al-Ankabut ayat 19-20 yang menjelaskan tentang urgensi kewajiban belajar mengajar berikut. Artinya, dan apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana Allah menciptakan manusia dan permulaannya, kemudian mengulanginya kembali. Sungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Katakanlah, berjalanlah di muka bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan manusia dari permulaan, kemudian Allah menjadikannya. Sekali lagi, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Muhammad Quraisy dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa di sini Allah berfirman, dan apakah mereka lengah sehingga tidak memperhatikan bagaimana Allah senantiasa memulai penciptaan semua makhluk termasuk manusia. Setelah Allah menciptakan mereka, kemudian dia mengulanginya kembali. Sesungguhnya yang demikian itu yakni penciptaan dan pengulangannya bagi Allah semata-mata dan khusus baginya, dan adalah mudah. Jika demikian, bagaimana mereka mengingkari pengembali manusia hidup kembali kelak di hari kemudian? Dari penjelasan di atas, maka ayat 19 menyebutkan Allah adalah pendidik dan memberitahukan bahwa diciptakan manusia dari permulaan, kemudian mengulanginya kembali. Ayat 20, manusia sebagai peserta didik ditugaskan oleh Allah agar memperhatikan, melakukan,
riset, analisis sehingga mendalami ilmu hal ini disebut dengan menuntut ilmu keterkaitan ayat 19-20 sampai 20. Juga menunjukkan bahwa adanya proses belajar mengajar oleh Allah kepada hambanya. Tantangan dan solusi pada pentingnya belajar mengajar. Guru haruslah mendidik, bukan hanya menyampaikan materi saja. Seperti pada ayat di atas adalah pengarahan Allah untuk melakukan riset tentang asal-usul kehidupan, lalu kemudian menjadikannya bukti. Dan sebagai peserta didik, bukan hanya bermain-bermain saja, akan tetapi mengutamakan mencari ilmu. Karena perjuangan mencari ilmu pengetahuan merupakan tugas atau kewajiban bagi setiap muslim, baik bagi laki-laki maupun wanita. Dengan demikian para pelaku dalam proses belajar mengajar, yaitu guru dan murid, dipandang sebagai orang-orang terpilih dalam masyarakat yang telah termotivasi secara kuat oleh agama untuk mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan mereka. Hal ini sejalan dengan ayat Al-Quran surah At-Taubah 122, dan artinya tidak patutnya bagi mukminin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi di tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Menuntut belajar mengajar adalah suatu keharusan dilakukan oleh seseorang muslimin dalam rangka memanfaatkan potensi akal yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang menuntut ilmu lalu mengajarkannya memiliki kedudukan yang sama dengan kebaikan orang yang berjihad di medan perang melawan orang kafir. Islam telah mengatur bagaimana seharusnya sikap seorang pendidik dalam mendidik serta didik, antaranya telah dijelaskan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Ankabut ayat 19-20, yang pokoknya isinya adalah Allah mengajarkannya bahwa manusia diciptakan dari permulaan lalu mengulanginya, dan sesungguhnya itu mudah baginya. Lalu manusia sebagai peserta didik ditugaskan oleh Allah agar memperhatikan, melakukan riset, analisis, sehingga mendalami ilmu-ilmu yang diberikan oleh Allah maupun pendidik. Itulah hikmah dalam surah Al-Ankabut ayat 19-20, bahwa pentingnya proses belajar mengajar sangat penting belajar mengajar, membuat hal tersebut menjadi sebuah kewajiban bagi setiap manusia. Dan hal tersebut disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sekian apa yang dipresentasikan saya. Apabila ada yang salah, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.